Pentingnya kapal destroyer dalam pertahanan Indonesia. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayahnya yang luas. Dengan berbagai ancaman yang datang baik dari dalam maupun luar negeri, kepemilikan kapal destroyer menjadi krusial untuk memperkuat kemampuan militer Indonesia. Kapal destroyer tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan determinasi Indonesia dalam menjaga keamanan wilayahnya. Dengan memiliki kapal destroyer, negara-negara lain akan melihat bahwa militer Indonesia serius dalam memperkuat diri. Kepemilikan kapal ini akan meningkatkan kewibawaan Indonesia di mata internasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam berbagai negosiasi internasional. Kapal destroyer dilengkapi dengan berbagai senjata canggih yang mampu menangkal berbagai ancaman, baik dari udara, laut, maupun bawah laut. Kemampuan ini sangat penting dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia yang luas dan strategis. Dengan memiliki kapal destroyer, Indonesia dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengamankan wilayah perairannya dari ancaman seperti perompakan, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah oleh kapal asing. Meskipun penting, realisasi kepemilikan kapal destroyer tidaklah mudah. Selain harganya yang mahal, tidak semua negara bersedia menjual atau memberikan kapal destroyer ke pihak lain. Misalnya, meskipun Vietnam memiliki dana untuk membeli kapal destroyer, Rusia belum tentu mau menjualnya. Sebaliknya, negara seperti Jepang dan Korea Selatan dapat memperoleh teknologi destroyer Arleigh Burke-class karena mereka merupakan sekutu Amerika Serikat. Saat ini, satu-satunya opsi bagi Indonesia untuk memperoleh kapal destroyer adalah dari Cina. Cina mengkomersilkan kapal destroyer Type 052D, yang dapat dibeli oleh siapa saja asalkan memiliki dana yang cukup. Namun, keputusan untuk membeli dari Cina harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat hubungan geopolitik dan berbagai faktor strategis lainnya. Kapal destroyer telah mengalami evolusi yang panjang. Pada awalnya, kapal ini berukuran kecil, cepat, dan lincah, mirip dengan kapal cepat rudal, KCR. Namun, seiring berjalannya waktu, kapal destroyer berkembang menjadi kapal perang multimisi yang dapat beroperasi secara mandiri atau sebagai bagian dari kelompok armada. Menurut USN History, kapal perusak angkatan laut telah berevolusi dari kapal perang permukaan kecil, cepat, jarak dekat menjadi kapal perang ofensif dan defensif multimisi yang dapat beroperasi mandiri atau sebagai bagian dari kelompok armada. Kapal perang ini memiliki kemampuan peluru kendali yang mirip dengan kapal penjelajah dan mengambil bagian dalam berbagai misi, menjadikannya kekuatan yang mematikan di armada. Pada masa Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat membangun destroyer Fletcher-class yang mampu bergerak cepat di Pasifik. Meskipun tidak memiliki daya gempur signifikan, destroyer ini dilengkapi dengan 10 tabung torpedo yang sangat berbahaya bagi kapal induk. Setelah Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memproduksi destroyer Charles F. Adams-class yang hampir saja menembak armada Uni Soviet dalam krisis rudal Kuba. Pada masa Perang Dingin, kapal destroyer lebih mudah didapat karena tidak dinilai strategis. Saat itulah Indonesia berhasil membeli 4 kapal destroyer dari Inggris, Uni Soviet, Italia, dan Amerika Serikat. Total, Indonesia membeli 15 unit kapal destroyer dari berbagai negara. Namun, semua kapal tersebut saat ini telah pensiun. Dengan pensiunnya semua kapal destroyer yang dimiliki Indonesia, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk merencanakan kepemilikan kapal destroyer baru. Meskipun tantangannya besar, dengan perencanaan yang matang dan kerja sama internasional, Indonesia dapat kembali memiliki kapal destroyer untuk memperkuat armada perangnya. Kepemilikan kapal destroyer bagi Indonesia bukanlah sekadar simbol kekuatan militer, tetapi juga kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayahnya. Meskipun realisasinya tidak mudah, dengan determinasi dan perencanaan yang matang, Indonesia dapat mencapai tujuan tersebut. Kapal destroyer akan meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, memperkuat kewibawaan di mata internasional, dan memastikan keamanan maritim yang lebih baik.